awal mulanya karena dari ya inisiatif kita sendiri karena untuk biaya sekolah, Pak. Oh iya. Kita selama ini kan kerja bangunan atau bersawah, prosesnya kan lama, Pak. Oh iya. Solusinya kita bertanam sayur. Asal punya kan cepat. Asal punya tanah. Ya otomatis itu, Pak. Tapi kan kita bercocok tanam atau kita berkebun nggak harus luas. Iya. Sekarang kita itu kan istilahnya kita gunakan pekarangan yang ada. Iya. Sedikit tapi ada lengkap. Maksudnya kita luas juga kalau nggak terurus ya percuma, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat dan semuanya sehat lor. Jadi teman-teman ya, sekarang saya lagi berada di Desa Cialam Jaya. Oh, Mas Agena ya, Mas Agena. Tapi dulunya ini juga pecahan dari Cialam Jaya ya. Saya sebenarnya tadi dari rumahnya teman kepala desa, terus saya sempatkan singgah di rumahnya bapak dan ibu ini loh. Saya namanya juga belum tahu. Sopo Pak? Bapak Tugino lur ya. Jadi kebetulan beliau ini lagi menyemai. Ya, apa ngarani? Mau memindah tanamkan tanaman sawi lur. Ini sudah lama sekali saya pengen ngonten di sini tapi belum pernah ketemu dengan orangnya. Nah, pas saya lewat ini ada orangnya, jadi barusan kali ini saya bisa kontenkan. Ini cukup menarik ya teman-teman, karena tempatnya di pekarangan rumah ya. Tempatnya di pekarangan rumah, jadi Bapak Tugino ini memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk nanam sayur-sayuran, dan bisa lihat di sini ada banyak jenis ini. Tumpang sari, Pak. Iya, tumpang sari. Dan ini hampir tiap hari panen ya. Nanti kita reviewkan sedikit kebunnya, habis itu kita ngobrol-ngobrol, tapi dengan tidak mengganggu beliau untuk bekerja ya. Jadi ini ada tanaman tuh kemangi, lombok, terus sawi ya, yang lebih dominan ke sawi. Terus ada kacang panjang. Nah ini yang sudah siap dipanen juga ini teman-teman, yang ini. Jadi ini tempatnya di pekarangan rumah ya. Ada kacang panjang, terus ada timun ya. Ini ada timun. Terus itu sepertinya ada kolam ikan juga itu ya. Pokoknya di pekarangan rumahnya ini ditanami berbagai jenis tanaman ya. Nah itu ada tanaman rumput apa itu, enggak tahu itu, yang untuk pakan sapi itu. Terus di situ lombok. Nah ini timunnya juga ini subur sekali ya teman-teman. Jadi beliau ini nggak perlu jauh-jauh ya, cukup di sebelah rumah sudah bisa menghasilkan uang lor. Ini sawinya ya, sawinya juga cukup subur. Ya, beliau ini agak sedikit lebih bagus ya, karena ada paranetnya, karena mungkin cuaca ya sehingga dikasih paranet. Terus ini ada terong, ada lombok, banyak lur ya, banyak. Kita coba ke sebelah sana. Ada ubi kayu. Nah, nih ada ubi kayunya, terus ada pisangnya. Lah ini ditanamin apa namanya ini? Kalau bentul apa ini lor? Ini loh. Saya lupa namanya ya. Yang jelas itu bisa dimakan juga. Terus yang di bagian sini nih terongnya juga sudah mulai berbuah ya. Nah ini pupuk yang digunakan ya sama dengan di Lambusa, pupuk
kandang lur, tapi sepertinya ini dicampuri dengan kotoran sapi juga ya. Oh, ini sepertinya sekam ya, dicampur sendiri ya sepertinya lur. Nantilah kita coba tanya-tanya orangnya. Nah, ini ada gubuk-gubuknya ini. Tuh. Terus ini lombok yang sudah berbuah ya. Tuh, cukup lebat juga, hanya memang agak keriting-keriting. Tuh teman-teman, tuh lomboknya itu. Pisangnya juga sudah ada yang mulai berbuah. Terus di sana juga ada tanaman kangkungnya. Tuh, kita coba keliling-keliling dulu ya. Ini tempatnya di pinggir jalan, rame. Dan desa Masagena ini pecahan dari desa Cialam Jaya lur. Terus ini ada sedikit juga tanaman ubi jalarnya. Nah, ini ada tanaman kangkungnya juga di sini nih. Tuh. Ini kangkungnya juga subur sekali teman-teman ya. Jadi di wong dik we. Jadi lengkap di sini nih, hampir lengkap. Ini ada padinya juga sedikit nih teman-teman nih. Ada padinya sedikit. Terus ini ada tanaman genjer juga. Itu ya, sedikit juga. Jadi rame ya. Ini jaraknya dengan desa saya ini kurang lebih 4 kiloan ya, 4 kiloan. Sekali lagi saya tadi kesini sebenarnya dari rumah teman kepala desa. Terus saya lihat ada beliau yang sedang memindah tanamkan tanaman sawinya. Saya turun lur, turun dan sempatkan untuk memvideokan. Terus ini juga ada tanaman bayam yang sudah tinggal sisa-sisa lur ya. Jadi kemanginya juga ini cukup subur teman-teman. Hanya beliau tanamnya ndak banyak ya, sedikit-sedikit tapi ada terus ini loh. Bahkan ini tanaman ganyong ini kalau orang Jawa bilangnya ganyong ini yang enak ini loh. Sudah jarang sekali kita lihat tanaman ini. Jadi beliau ini dengan ibunya ini lur ini romantis di sebelah rumah. Bulan madu terus, Bulan madu terus. Jadi begini ya caranya teman-teman. Ini agak susah karena biddingannya ada lomboknya, jadi medongkrong titik. Ya. Model dipakai. Terus ini umur berapa hari ini mas? Apanya itu pak? Ini umur berapa hari dipindah tanamkan ini? Kurang lebih 15 hari pak. 15 hari ya? Iya. 15 hari. Terus nanti sampai panen 30-an hari? Ya kalau dari setelah pindah tanam begitu AST 15 hari? Ya 15 hari ya. Berarti 1 bulan lah ya? 1 bulan kurang sampai panen. Ya, panen. Untuk harga sekarang berapa? Kalau untuk kemarin sampai menjualnya ya. Berapa bu? 410.000. Sama jual di mana itu? Yang tukang terkeliling. Oh terkeliling. Oh, hanya melayani orang. Oh gitu, melayani orang-orang sini saja. 2.500 ya teman-teman untuk harga sawi. Kemarin ya 310. Enggak tentu harganya. Namanya sayur otomatis naik turun. Iya, manusia aja naik turun kok. Iya kan, baru ini kan ada tinggi. Istilahnya lu ndak tekan kontrak. Iya. Bedanya kalau sayur mayur otomatis kan mengikuti di mana banyak pemasok otomatis harga turun seperti itu. Tapi kok saya lihat ini kok sawi terus ini yang ditanam ini. Kita kan istilahnya awal mulanya karena dari
ya inisiatif kita sendiri karena untuk biaya sekolah Pak. Oh iya iya Nah, iya. kalau, kita selama ini kan kerja bangunan atau bersawah, prosesnya kan lama Pak. Oh iya iya iya. Kita siasati, kita berbincang dengan mamanya. Apa ya yang istilahnya ndak memberatin kita sebagai orang tua, ya karena bisa dikatakan orang di kampung. Iya iya iya. Saya sampaikan teman-teman juga kalau memang yang untuk punya anak sekolah, solusinya kita bertanam sayur. Asal Karena punya prosesnya kan cepat. asal punya tanah. Ya otomatis itu Pak. Tapi kan kita bercocok tanam atau kita berkebun nggak harus luas. Iya 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 iya. Sekarang kita itu kan istilahnya kita gunakan pekarangan yang ada. Iya iya. Sedikit tapi ada lengkap. Maksudnya kita luas juga kalau nggak terurus ya percuma Pak. Seperti itu. Jadi awal mulanya kita itu inspirasi lur. Pertamanya Mas Tugino ini kerja apa? Serabutan gitu. Serabutan Pak. Tukang. Ya tukang pikul kayu ke hutan. Biasa juga di kuli bangunan. Nggak pernah nanam begini sebelumnya. Belum. Barusan ini berarti. Iya. Oh. Tapi kok langsung bagus? Iya selama ini kan kita bersawah. Iya, oh ya bersawah. Ini sawah. Cuma kalau sawah kan setelah penanaman begitu kan prosesnya lama Pak sampai panen. Gitu. Kita untuk biaya anak sekolah terutama itu karena sekarang kita itu fokuskan untuk anak-anak. Ya kalau untuk orang tua sendiri sih istilahnya bisa sambil jalan lah hasil. Tapi sekarang enggak nyawa? Masih Pak. Masih. Alhamdulillah selesai baru panen. Berarti di sini nanti pagi. Cara bagi waktunya gimana itu? Pokoknya lepas subuh kita sudah di sini sambil tunggu mamanya masak, mamanya bikin air, nanti kita kerja. Setelah ini selesai mamanya masak, sarapan baru Ke sawah. Kerja di sini sawah. Halo. Setelah itu sarapan, berangkat ke sawah, tengah hari pulang lagi Pak, makan siang sambil kita kerja lagi di sini. Begitu kalau tepat sore berangkat lagi ke sawah. Kalau tidak ya masih banyak alternatif lain yang harus dikerjakan. Terus ibunya juga enggak ikut ke sawah juga? Enggak, Pak. Oh enggak. Mengurus anak sekolah, anak kecil juga. Ada berapa anggotanya? Alhamdulillah 3 orang anak. Baru 3. Baru 3. Istrinya baru 1. Baru 1. Mudah-mudahan 1 saja. Pak. Mudah-mudahan. Masa anaknya 3 istrinya? Mudah-mudahan Bu, bagaimana Bu ini? Mudah-mudahan. Wah, kok mudah-mudahan 1 saja. 1 Sampai mati. Dinikmati ya. mati. 1 saja ndak habis-habis kok mau macem-macem. Banyak Pak. Tapi sampai rasakan selama nekuni ini bagaimana? Perbedaannya jauh Pak. Ya untuk ketenangan walaupun sedikit, istilahnya kita bisa rasakan. Kita bukan juga istilahnya kita membedakan pekerjaan. Semua pekerjaan pasti yang halal itu memang susah. Sedangkan yang istilahnya bisa kita nikmati sama-sama. Kalau begini kan kita bersama-sama terus. Iya. Dengan anak-anak biasa kita main-main apa istilahnya kerjasama lah. Istilahnya bisa kenikmatan ada di sini Pak. Oh iya. Ya sampai kerja sampean. Ora mari-mari kok. Tenang Pak. Punten. Jadi ini dikerjakan terus terus ya sendiri Bu ya? Iya, kadang-kadang Panggil tetangga. Enggak pernah panggil orang. Kemarin ya dengan teman. Oh gitu. Ini kan baru selesai panen kemarin Pak. Iya. Oh kalau panen panggil yang tukang cabutnya. Sore. Kan pagi tak pindahkan sawit dulu. Nanti selesai tengah hari baru iris sawitnya. Sampai kayak bukan orang Jawa. Memang. Orang Madura ya? Bukan. Orang Bajo Pak. Orang Buton. Iya, orang Buton. Sampai nemono ndi? Nang pesisir. Nang pesisir. Terdampar kayak putri duyung dia Pak. Jadi dulu Mas Tugino ya? Iya Pak. Sampean dulu asalnya dari mana? Asalnya asli sini Pak. Lahir di sini. Iya. Tapi orang tua trans ya? Orang tua trans. Trans. Oh, orang tua masih ada di sini? Alhamdulillah Sudah meninggal semuanya. Semua. Almarhum bapak, kakak petir. Semua tidak ada yang sakit. Mama Itu tabrak motor di depan rumah. itu Alhamdulillah ya. yang namanya Iya. jati. Takdir Pak.
Berarti sampean lahir di sini ya? Lahir Kendari Pak. Iya. Lahir di Mas Agina sini toh? Iya, Di Jalam sini toh? Lahir di Jalam. Jadi, Asli Jalam. jadi kisahnya ini cukup inspiratif ya teman-teman. Dari serabutan kerjanya terus terbuka pikirannya, mindsetnya berubah. Sekarang nggarap di pekarangan rumahnya saja. Ini luas lahan berapa Mas? Kalau total lahan semua kan kurang lebih 1,5 hektar Pak. Nah, Dengan rumah. Jatah trans. Iya. Ini jatah trans memang ya? Iya. Jatah trans. Dulu kan kebun jati ini Pak. Hutan. Nah, awalnya kita istilahnya malu sendiri lah. Masa di tengah kota bisa dikatakan kan? Iya iya. Nah, di pinggir jalan ini kebun jati. Jadi ya walaupun tetangga atau aparat tidak menegur, tapi kita merasa sendiri. Akhirnya kita buka, coba-coba lah istilahnya. Ya pelan-pelan, semeter demi semeter. Tapi padahal sebelumnya belum pernah nanam sayur ya? Belum Pak. Iya. Kok langsung tiba-tiba bisa? Ya, Apa nonton YouTube? nonton YouTube otomatis Pak. Oh ngono ya? Oh iya iya. Coba makan kita di YouTube ya. Ya, kita coba. Yang penting kita yakin. Kiranya otomatis dan semua sambil berjalan Pak. Sering gagal Pak, namanya sawi ini Sering gagal juga? Iya sering gagal Pak awal-awalnya. Untuk pemula otomatis kan memang namanya sawi ya istilahnya susah-susah gampang sih. Seperti itu. Tapi kan enak pemasarannya juga ndak bingung ya. Alhamdulillah kalau untuk pemasaran Pak. Tinggal Istilahnya di rumah saja. Iya, sampai kita nolak-nolak Pak. Oh gitu ya. Iya, kadang-kadang orang habis wisata di kolam. Singgah. Iya. Ini sebenarnya bagus sekali nih Mas kalau sampai ya nanti pelan-pelan dibuat seperti itu konsepnya. Hah? Iya Pak. Nanti bisa jadi wisata Sayur. organik gitu. Iya Pak. Maksudnya sayur-sayuran orang dari kolam bisa langsung petik gitu. Sering kali Pak, sering kali. Itu sudah ada gubuknya, itu bagus tuh, ditinggal ditata, dirapikan. Alhamdulillah. Memang menarik ini kalau dilihat. Alhamdulillah 2 hari yang lalu di camat ini Pak. Ya begitu. Iya. Oh Sini semua. iya 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 iya. Dengan wakilnya dengan Nah, itu. kunjungan pemerintah. Biasanya kan ibu pendamping, kemarin dengan ibu camatnya. Sering lah istilahnya. Alhamdulillah kita merasa bersyukur juga ibaratnya kita dikunjungi, jadi kita termasuk ada dampingan begitu dari pemerintah kan. Mudah-mudahan kedepannya kita. Terus yang paling berkendala ini apa? Yang menjadi kendala kalau nanam sayuran ini? Kalau untuk kendalanya ya Pupuk. otomatis Pak, karena kita kalau ini kan belum namanya kelompok. Iya. Jadi kita nggak punya BKK, kita ini mandiri. Jadi kalau pupuk ya kita menyisipkan dari sawah Pak. Oh gitu. Iya. Oh iya pupuk iya. kan Iya. yang di ada jatahnya kan dari sawah. Nah jadi kita siasati, dibagi-bagi bagaimana ada sisanya, bahkan kita cari juga dari teman kadang-kadang yang belum habis tidak terpakai, ada sisanya kita beli begitu. Tapi lebih dominannya kita ke kompos Pak, itu kandang. Pupuk kandang itu ya? Iya. Yang dari ya. kandang ayam itu tuh? Fermentasi. Bahkan kita pakai kalau Oh sampean fermentasi lagi tuh yang dari kandang? sudah fermentasi lagi. Enggak sampean langsung kalau di Lambusa kan dilangsungkan habis dari kandang itu. Iya. Yang sudah lama itu langsung diambur aja. Kalau kita fermentasi kan pakai empat. Oh masih sampean campur-campur lagi. Oh iya iya. Kalau sudah tanaman sawi kalau sudah hidup begini kita untuk penguatnya, untuk penghijauannya kita pakai abu kandang, kotoran sapi. Ada sapi ini juga berarti? Ada Pak di belakang. Disimpan di belakang saja situ aja. Iya. Kandang. Tapi sekarang Pak. Kita nggak pungkiri pakai kimia, tapi lebihnya ke organik. Ya kalau Ya, lebih banyaknya. sedikit-sedikit ya saya kira wajar lah. Iya. Karena untuk berpindah langsung itu ya agak susah. Ya, namanya kimia. Banyak itu hari ada orang dari Petri juga menawarkan untuk sistem full organik. Saya bilang susah Pak,
Susah ya, bukan susah. banyak kita untuk pemasarannya juga kasihan juga. Karena otomatis kalau organik kan penanganannya khusus, ya baru istilahnya tingkat kerumitannya tinggi. Kalau kita pasarkan dengan yang kimia atau yang lebih banyak ke kimia, ya otomatis petaninya Pak yang pergi. Kalau larinya ke minimarket apa ya mungkin. Memang orang-orang itu kadang gampang berteori sih. Ya seperti itu. Prakteknya. Ya tapi ya hak beliau lah. Ya sebenarnya bagus. Bagus Pak, betul. Memang meningkatkan daya jual. Tapi nanti supermarketnya juga terus siapa yang mau masarkan ke sana? Tapi kalau untuk di kecuali harus ada linknya memang. Jadi orang-orang itu ya maksudnya penyuluh-penyuluh itu memang kalau saya ya sepakat sih. Tapi ya tolong juga Bu carikan pasarnya kalau memang begitu. Kalau petani kembali disuruh cari supermarket sendiri ya susah. Orang dikenalan kono. Supermarket itu juga tidak langsung mau menerima begitu saja. Ya, harus ada proses iya. Pak. Tahapan-tahapan penyurveian apa segala macam. Tidak mungkin percaya begitu saja. Itu yang susah untuk meyakinkan beliau-beliau. Mereka juga itu maunya juga kan yang harus konsisten ada terus. Ya, kalau memang sudah perjanjian. Kontrak, Pak. Ya, kapan kita meleset lagi? Lah. Ya, kita kena denda atau kena apa gitu. Wong saya lihat kemarin yang di bagian punggalku sana ya organik yang di pipa-pipa. Sekarang ya ngeletak ketu kok. Sekarang ya tumbang kok. Iya. Oh, hidroponik Pak. Iya. Iya. Kita tidak sanggup, tidak mampu kalau begitu. Iya Pak. Pernah kita ada yang tawarkan begitu. Enggak, maksudnya memang enggak. Biayanya tinggi terus pasarnya itu loh. Iya Pak. Wey. Jadi alhamdulillah kan banyak juga teman-teman ngajak kerjasama. Kerjasamanya ya ada yang mau kasih modal, kita yang sebagai pengelola bilang saya nggak berani dengan seperti itu. Saya itu nggak mau terikat dengan kontrak atau kerjasama, saya nggak mau. Karena apapun yang hasilnya ya ini karya saya. Iya. Istilahnya kan kita nggak nanggung resiko ya hanya resiko dalam rumah tangga. Karena kita kan mandiri. Untuk hari-harinya biasa bisa menghasilkan berapa? Kalau sekali panen, pendapatannya sampean? Panen, alhamdulillah kemarin ya. Berapa ikat itu? Kecil Pak, sekitar 300 ikat. 300 ikat sekali panen. Ada lebih? Tiap hari itu ya? Iya, tiap hari Pak. Ini nanti tinggal ini saja ya? Iya Pak, ini sudah terlambat kendala istilahnya selesai panen sih persemaian ini persemaian. Ini kan alhamdulillah kita tumpang sarikan dengan kelompok di sebelah. Jadi sekitar 300 ikat lur sekali panen. Ya selama ini memang ada, tapi tidak ada jedanya. Biasa untuk jeda tidak panen berapa hari, berapa minggu? Kalau terlambat-lambatnya 1 minggu Pak. 1 minggu paling lambat. Telat istilah itu? Iya telatnya. Ya alhamdulillah ini nanti kalau untuk sekarang kayaknya istilahnya karena ini agak telat berapa hari kira-kira ini? Kan ini nanti ini berapa hari lagi dipanen yang ini? Nggak sampai 1 minggu Pak. Oh ini tidak sampai 1 minggu. Oh ya sekitar 1 minggu kayaknya telat ya. 1 minggu telatnya ini. Karena ya kendala bagaimana manual Pak. Ini kan sebenarnya juga bisa juga mau dipindahkan. Baru ini dicangkul manual ya? Manual Pak. Tidak pakai traktor ini? Kalau ini sekarang sudah alhamdulillah ada rezeki, kemarin kita nyicil ke haji. Traktor Mini Pak. Mana sekarang? Kultivator di belakang. Oh, kultivator apa? Kultivator. Ya. Jadi sekarang sudah pakai itu. Sudah itu Pak, alhamdulillah ada perubahan lah. Iya. Hasil. Jadi dari hasil sini bisa dipakai untuk sisihkan sisa dari terutama anak sekolah, istilahnya kita. Terus kalau untuk ibu bagaimana perbedaannya Bu? Dulu dengan sekarang Bu, sebelum nanam sayur. Ya masih alhamdulillah ini Pak. Masih bagus ini ya? Iya. Sekarang bisa agak tersenyum sedikit.
Ya dari dulu ya senyum Pak, biar dikasih ndak dikasih ya kita syukurin saja. Ya kita juga mau buat tanker ya ndak mungkin gara-gara ekonomi kan. Ya janganlah. Ya itulah makanya ya kita syukurin apa saja. Berapa pun kita dikasih ya. Intinya hidup itu bersyukur Bu. Ya sedikit-sedikit kalau kita syukuri itu insya Allah ya berkah. Berkahnya punya anak-anak Pak. Anaknya baru 3 ya. Yang paling besar sudah berapa? Umur sudah aliyah. Sekolah semuanya ya? Sudah alhamdulillah sekolah. Yang kecil? Tinggal yang kecil belum. Karena baru 4 tahun. Mau masuk 4 tahun. Terus tambah lagi kapan? Iya nanti lagi lah. Masih proses. Iya, sudah tanam sayur ya diproses terus ya rapopo toh. Olah terus. Ini sambil ngobrol bercanda lur. Tapi enggak apa-apa Bu, saya nyonting-nyonting nih Bu ya. Enggak apa-apa. Nanti saya pulang Pak desa iki ganggu orang kerja saja. Enggak Pak. Sekali Pak, orang bukan alhamdulillah kita. Kalau kita kan istilahnya ngonten. Iya. Kadang-kadang ada teman-teman datang sengaja Pak. Sengaja ya. Kadang-kadang ya suatu kesyukuran bagi saya, teman-teman juga dari Lombok ya, bukan istilahnya kita membedakan suku. Pribumi sini juga banyak yang terinspirasi Pak. Iya. Bagusnya Mas ya. Nah, ya istilahnya. Ini panennya nanti saya kesini lagi insya Allah boleh ya. Iya. Pak. Terus kalau ambil orang itu berapa anunya Bu? Untuk kalau di sini? Bayarannya lah, gajinya, yang cabutnya, yang bantu.